Selamat siang, di pertemuan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Jika sebelumnya saya menjelaskan materi mengenai pendahuluan interaksi obat, maka di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai interaksi farmasetika. Kita tahu ada jenis 3 interaksi, yaitu interaksi farmasetika, interaksi farmakodinamika, dan interaksi farmakokinetika. Sebagai pendahuluan, bahwa reaksi obat tidak tercampurkan itu dapat terjadi ketika obat dicampurkan dengan satu atau beberapa obat yang berpotensi bereaksi satu sama lain baik secara kimia maupun secara fisika. Kita bisa mengetahui bahwa adanya terbentuk lapisan endapan, kristal, atau tumpukan dapat terbentuk dan kemudian mengandung zat-zat aktif secara farmakologi dalam bentuk partikel. Reaksi obat tidak tercampurkan mungkin tidak hanya menghasilkan partikel dalam jumlah besar dalam impuls, namun efek yang diharapkan dari obat tersebut bisa menjadi tidak aktif. Oleh sebab itu, reaksi ini tidak hanya menimbulkan resiko yang serius terhadap kontaminasi partikel secara ekstensif, namun menimbulkan efek yang merusak terhadap regimen obat yang diresepkan pada pasien. Sebuah studi yang telah dipublikasikan menunjukkan bahwa reaksi obat tidak tercampurkan itu sebenarnya bisa diprediksi dan diminimalkan dengan menggunakan literatur yang ada selama proses perencanaan terapi, di mana ada keterangan mengenai ukuran partikel yang ditemukan pada terapi infus standar, dan ini bisa jadi berbeda-beda dari hasil penelitian. Beberapa studi telah menemukan distribusinya. Didapatkan bahwa sebagian besar partikel berukuran kurang dari 5 mikrometer. Namun, partikel terbesar ditemukan mencapai 100 mikrometer. Sehingga dengan besarnya ukuran partikel mencapai 100 mikrometer, ada resiko khusus terhadap sirkulasi mikroorga vital. Jika partikel terdistribusi ke dalam aliran darah, maka dapat menyebabkan efek negatif yang dia bermakna secara klinis. Yang pertama adalah terjadinya embolisasi langsung, yang kedua adalah trauma sel endotel, yang ketiga terjadinya trombogenesis, dan yang keempat adalah reaksi radang. Yang pertama masalah embolisasi langsung. Diameter partikel yang membesar, maka yang besarnya lebih besar daripada pembuluh darah, maka akan terbukti terjadi embolisasi di pembuluh darah. Dengan hal ini, diameter tadi itu akan menghambat aliran pembuluh darah dan menurunkan suplai oksigen dan gizi ke sekitar jaringan pembuluh darah. Akibatnya, pembuluh darah akan mengalami yang namanya iskemia atau kekurangan oksigen. Yang kedua adalah trauma sel endotel, di mana adanya partikel yang lebih besar dan bertepi tajam akan mengakibatkan trauma langsung pada endotel vaskular yang berujung pada terbentuknya inflamasi di sepanjang pembuluh darah. Berikutnya trombogenesis, yaitu adanya partikel atau bahan asing tadi itu akan memicu adanya reaksi pertahanan, yaitu pembentukan trombus. Trombus ini akan menghambat aliran darah di sekitarnya, sehingga jika lepas akan mempengaruhi mikrosirkulasi pada organ-organ yang terpengaruh. Yang sudah saya sebutkan juga tadi, akan terbentuk reaksi radang, di mana partikel ini akan mengiritasi secara mekanis endotel, lapisan dalam pembuluh darah, yang akan melepaskan mediator radang dalam sel endotel, yang berakibat terjadinya inflamasi lokal. Kita perlu mengetahui ada beberapa jenis ketidaktercampuran atau inkompatibilitas secara fisik. Artinya adalah obat tidak tercampurkan, di mana ini dibuktikan dengan tidak bisanya obat menyatu dengan baik. Contohnya, obat tidak larut dengan obat yang diresepkan, tidak tercampur, terjadi pengendapan dan sedimentasi atau pengerasan bahan yang tidak larut dalam campuran cairan. Adapun inkompatibilitas secara kimia, hal ini disebabkan obat yang bereaksi secara kimia saat dicampurkan, sehingga mengubah komposisi obat atau lebih bahan yang dicampur. Biasanya akan terjadi reaksi reduksi atau oksidasi. Masalah obat yang tidak tercampurkan lain adalah bisa terbentuk obat-obat yang mengendap saat proses pengenceran atau dilusi dan terbentuknya presipitasi obat akibat perubahan pH selama pencampuran. Yang pertama, obat-obat yang mengendap saat dilusi atau saat pelarutan. Ada obat-obat yang sukar larut air dalam volume kecil sehingga dilarutkan dengan pelarut pekat untuk mempermudah kelarutannya.
Contohnya diazepam. Diazepam ini tidak larut dalam air, sehingga diformulasi sebagai suatu larutan yang injeksi yang terdiri dari propilen glikol 50% dan etanol 10%. Awalnya pengenceran ini akan menimbulkan sedikit kekeruhan, namun akan jernih kembali setelah pengenceran dilakukan lebih dari 4 kali. Namun setelah pengenceran lebih dari 4 kali dapat menimbulkan pengendapan berwarna putih keruh dan tidak akan jernih lagi hingga pengenceran dalam jumlah besar selanjutnya. Ada beberapa contoh obat yang susah larut seperti digoxin, clonazepam, phenytoin, amiodaron, dan fitomenadion. Masalah obat yang tidak tercampurkan adalah terbentuknya presipitasi obat akibat perubahan pH selama pencampuran. Daya larut obat di dalam air itu meningkat dengan ionisasi molekul. Untuk suatu obat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima proton, ionisasi diperoleh dengan formulasi di dalam suatu larutan pH rendah, biasanya sebagai garam sulfat atau hidrokolida. Jadi jika daya larut itu meningkat dengan ionisasi molekul, maka biasanya dilakukan formulasi di dalam suatu larutan pH rendah, biasanya dibentuk dengan garam sulfat atau hidroklorida. Nah, ada juga molekul obat yang bisa kehilangan proton atau hidrogen, dalam hal ini asam bromofluoride. Nah, ionisasi itu diperoleh dengan formulasi di dalam suatu larutan pH tinggi, biasanya dibuat dalam natrium. Berikutnya adalah penurunan skala pH, di mana ini yang akan menurunkan proporsi obat yang diionisasi dengan yang tidak diionisasi dalam larutan, sehingga akan menurunkan daya larut obat di dalam air. Pengenceran injeksi phenytoin ini adalah salah satu jenis obat yang susah dilarutkan, di mana bisa terjadi penurunan daya larut terkait pH. Oleh karena itu, obat diformulasikan dengan pelarut kat dan larutan disesuaikan dengan pH. pH-nya agak tinggi, ya pH 12. Pengenceran phenytoin dapat disuntikan dengan memasukkannya ke dalam suatu kantong infus. Akan menurunkan pH, sehingga menurunkan daya larutnya dan akan akhirnya menimbulkan pengendapan obat. Jika dilarutkan dengan infus glukosa 5%, maka pH-nya itu sekitar 4,3 sampai 4,5 dan ini bisa mengendapkan phenytoin secara cepat. Injeksi phenytoin sangat sulit tercampur sehingga tidak begitu sering dicampur dengan larutan lain. Yang ketiga, masalah obat yang tidak tercampurkan adalah reaksi ion yang membentuk zat-zat tidak larut. Ada garam kation tunggal seperti natrium dan kalium, umumnya ini lebih mudah larut daripada garam kation divalen seperti kalsium dan magnesium. Pencampuran larutan yang mengandung kalsium dan magnesium ini menimbulkan resiko terbentuknya garam kalsium dan magnesium yang tidak dapat larut. Nah, dalam hal ini pencampuran magnesium dan kalsium, yang tadi kan dikatakan magnesium dan kalsium ini tidak dapat larut. Ini akan menimbulkan pengendapan, yaitu akan terbentuk namanya kalsium sulfat yang tidak dapat larut. Jadi ini adalah yang sering terjadi ya. Adanya pencampuran magnesium, adanya pencampuran garam kalsium, magnesium sulfat dengan kalsium yang ini bisa terbentuk pengendapan kalsium sulfat yang tidak dapat larut. Pencampuran garam kalsium dan magnesium dalam obat dengan fosfat, karbonat, bikarbonat, tatrat, dan atau sulfat harus dihindari. Contohnya pada ceftriaxone dengan larutan Hartmann, di mana larutan Hartmann ini mengandung kalsium. Ketika ceftriaxone ini direaksikan dengan larutan yang Hartmann yang berisi kalsium, ini akan membentuk yang namanya garam kalsium ceftriaxone yang tidak dapat larut. Yang keempat adalah terjadinya denaturasi molekul-molekul biologi. Zat-zat biologi termasuk dalam hal ini produk darah dan insulin itu rentan sekali terhadap denaturasi ketika bercampur dengan larutan dengan pH dan osmolitas yang bervariasi. Berikutnya pembentukan gas. Penambahan larutan obat yang bersifat asam ke dalam suatu larutan yang mengandung karbonat akan memproduksi gas karbon dioksida. Ini contoh-contoh obat tak tercampurkan. Anda bisa lihat ya, ada beberapa obat yang tidak tercampurkan. Ini obatnya, ini tercampurkan dalam sutik dan ini tidak tercampurkan. Ada beberapa, halaman 14, 15, 16, dan 17. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketercampuran dan stabilitas? Yang pertama kita perlu ketahui adalah pH. pH adalah kombinasi dua obat yang memerlukan nilai pH dalam hal ini yang dimaksud adalah kombinasi dua obat yang memerlukan nilai pH yang bertentangan untuk menjaga stabilitasnya.
Jika pH suatu campuran obat itu tidak cocok dengan obat yang lain, maka obat itu akan cenderung mengendap. Pencampuran harus dilakukan secara seksama, terutama ketika suatu obat itu dengan pH rendah dikombinasikan dengan pH tinggi. Contohnya aminofilin. Aminofilin ini pH-nya tinggi, 8-9. Sedangkan vitamin B kompleks dengan vitamin C ini mempunyai pH yang rendah, pH asam. Jadi di sini pencampurannya harus dilakukan secara seksama. Ada juga tikarsilin, clavulanat, dobutamin, ondansetron, nitrogliserin masing-masing bisa tercampurkan dengan natrium karbonat, bikarbonat yang memiliki pH basa. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adalah reaksi pembentukan senyawa kompleks. Jadi, senyawa kompleks itu bisa terbentuk contohnya pada kombinasi tetrasiklin dengan obat yang mengandung kalsium. Jadi kompleks kimia yang terbentuk antara tetrasiklin dengan kalsium ini akan menurunkan aktivitas antibakteri tetrasiklin. Dalam hal ini kita tahu bahwa tetrasiklin bekerja sebagai antibiotik atau antibakteri, maka akan dalam hal ini bisa memicu terjadinya resistensi. Jadi larutan yang mengandung kalsium tadi harus dihindari pencampurannya dengan tetrasiklin. Sebagian obat berinteraksi juga dengan aluminium sehingga menimbulkan masalah dalam penyiapan dan pemberian karena sebagian besar jarum terbuat dari aluminium. Faktor ketiga adalah cahaya. Paparan sebagian obat dengan cahaya tentu bisa merusak atau menurunkan efek farmakologi obat. Contohnya pada amfoterisin B yang merupakan anti jamur, cisplatin yang merupakan obat kemoterapi, dan juga metronidazole ini harus dilindungi dari cahaya untuk mempertahankan khasiatnya karena cahaya ini sangat mempengaruhi kestabilan dari obat tersebut. Yang keempat, dilusi atau pelarutannya. Konsentrasi suatu obat di dalam larutan itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi ketercampurannya. Contoh pencampuran elektrolit dalam pembuatan larutan nutrisi parenteral. Namun masalah ini bisa dihindari dengan memastikan bahwa elektrolit yang dimaksud itu telah dicairkan dengan tepat sebelum dikombinasikan. Contohnya misalnya kalsium. Dia hingga 15 mg itu bisa ditambahkan ke 1 liter cairan yang mengandung fosfat hingga 30 mg tanpa presipitasi. Jadi ada konsentrasi tertentu di mana kalsium ini dengan ukuran 15 mg ini bisa ditambahkan ke cairan 1 liter dan juga ditambahkan ke cairan yang mengandung fosfat hingga 30 mg tanpa terbentuknya presipitasi. Konsentrasi yang lebih tinggi untuk salah satu obat bisa menimbulkan pengendapan. Waktu pencampuran. Nah, sebagian besar obat itu turun dalam waktu maksudnya stabilitasnya itu akan turun dalam waktu yang relatif singkat setelah dimasukkan. Dan pada banyak obat, ketercampuran obat tidak terjadi secara instan, namun terjadi secara perlahan. Faktor keenam yang harus kita pertimbangkan adalah larutan intravena. Sebagian besar obat itu memerlukan larutan khusus untuk proses rekonstitusinya dan pengencerannya lebih lanjut. Contohnya amfoterisin B. Ini harus direkonstitusi dengan air steril untuk injeksi. Untuk injeksi di mana air steril ini tanpa bakteri statis dan dilarutkan kembali hanya dengan injeksi D5. Jadi amfoterisin B ini dia nggak bisa tercampur dengan larutan normal salin ya atau garam normal. Biasanya dia hanya dengan D5. Larutan tidak hanya dilarutkan dengan injeksi D5 namun pH-nya juga harus di atas 4,2. Faktor yang lain adalah ini sudah disampaikan tadi ya. Suhu. Jadi panas itu tentu mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Jika kita sudah mengikuti mata kuliah kimia dasar, kita tahu bahwa panas itu mempengaruhi laju reaksi. Maka makin meningkat panasnya, reaksi kimia pun akan semakin meningkat. Maka larutan lebih stabil di bawah suhu dingin daripada suhu ruangan. Misalnya contoh rekonstitusi dalam botol kecil, cefazolin itu stabil 24 jam di suhu ruangan. Tapi semakin rendah suhunya, maka di suhu dingin, maka stabilitasnya juga semakin lama. Sebagian obat bisa dibekukan setelah rekonstitusi dan disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya ini cefazolin bisa tadi kalau suhu ruangan kan 24 jam, suhu dingin 96. Nah kalau di dalam keadaan beku dia bisa sampai 12 minggu. Obat lebih stabil di bawah suhu dingin daripada di bawah suhu ruangan, namun lebih stabil pada suhu kulkas daripada suhu beku. Jadi contohnya ini adalah ampicillin, ini nggak boleh dibekukan karena kalau dibekukan itu akan mempengaruhi stabilitas yang telah direkonstitusi. Yang kesembilan adalah kapasitas larutan dapar atau larutan buffernya. Jadi larutan itu tuh harus mempunyai buffer, di mana larutan buffer itu adalah kemampuan larutan untuk menolak terjadinya perubahan pH ketika ditambahkan dengan zat yang bersifat asam atau basa.
Jadi banyak obat yang mengandung larutan dapar untuk meningkatkan stabilitasnya. Contohnya di sini penisilin G. Penisilin G ini biasanya ditambahkan injeksi D5 meskipun pH larutan D5 adalah 4 dan penisilin G itu tidak stabil pada pH 4 tersebut. Namun penisilin G mengandung dapar sitrat yang akhirnya pH-nya itu menjadi 6 sampai 6,5 ketika ditambahkan ke injeksi D5. Injeksi D5 ini memiliki kapasitas dapar yang sangat rendah, jadi injeksi ini tidak mampu menolak perubahan pH ketika larutan di dalam penisilin G ini tambah. Jadi maksudnya begini ya. Jadi kalau penisilin G itu dia itu kalau ditambahkan ke larutan D5 itu dia pH-nya itu 5 dan dia nggak stabil di pH ini. Oleh karena itu ditambahkan dengan dapar sitrat atau buffer sitrat dengan pH akhirnya itu 6 sampai 6,5. Jadi nanti kalau misalnya ada penambahan larutan lagi ke larutan yang ada sudah sitratnya ini, maka itu tidak akan mempengaruhi perubahan pH ketika ada larutan di dalam penisilin G ini ditambah. Yang ke-10 adalah komposisi cairan. Jadi, penambahan obat ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi ketercampuran. Obat-obat dalam bentuk larutan pekat bisa bereaksi sehingga membentuk endapan, sementara dalam larutan encer, kedua obat bisa bercampur dengan baik. Contohnya penyiapan nutrisi parenteral. Campuran ini biasanya terdiri dari emulsi lemak, larutan dextrosa, dan larutan asam amino. Pencampuran ini dimulai dengan lemak dulu, baru dilanjutkan dengan asam amino, dan terakhir dextrosa. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan urutannya itu, kemungkinan akan mempengaruhi komposisi atau mempengaruhi ketercampurannya. Wadah, nah sebagian obat itu tidak tercampurkan dengan kantong atau wadah plastik, khususnya plastik yang terbuat dari plastik polivinil klorida atau PVC. Obat tidak bisa melepaskan bahan pembuat plastik dari kantong. Jadi obat ini bisa mempunyai kemampuan untuk membuat si bahan yang tadi itu keluar dari plastik yang PVC ini keluar dari kantongnya atau dari wadahnya, sehingga efek terapi ini tidak dapat tercapai. Contohnya siklosporin dan paclitaxel ini harus dicampur di dalam wadah yang non PVC atau selang non PVC atau infusat yang non PVC untuk mencegah obat ini menjadi tidak bekerja. Bagaimana cara meminimalkan ketidaktercampuran? Yang pertama adalah menggunakan larutan dengan cepat setelah preparasi untuk menjamin pemberian produk yang paling stabil, karena pada dasarnya degradasi banyak obat itu dipengaruhi oleh waktu. Jika campuran obat yang baru dibuat tidak bisa digunakan segera, maka harus dimasukkan ke kamar pendingin. Jadi intinya cara minimalkan ketidaktercampuran itu adalah segera memberikannya. Kedua, minimalkan jumlah obat yang ditambahkan ke dalam satu larutan. Jadi semakin banyak obat yang ditambahkan, kemungkinan dia juga makin tidak tercampur. Jika lebih dari 2 obat dicampurkan dalam satu larutan, maka sulit untuk memperoleh informasi tentang potensi tidak tercampurkan di dalam larutan yang dihasilkan. Berikutnya, periksalah referensi obat tentang ketidaktercampuran ini. Jika salah satu obat memiliki pH yang sangat tinggi atau pH yang sangat rendah, karena sebagian obat itu bersifat asam, maka kombinasi dengan obat yang memiliki pH sangat tinggi seperti sodium bikarbonat atau aminofilin tentu akan berpeluang menimbulkan ketidaktercampuran. Berikutnya adalah periksa lagi referensi secara teliti. Jika misalnya salah satu obat itu ditambahkan, contohnya ditambahkan kalsium, magnesium, fosfat, itu bagaimana keterangannya? Apakah ini bisa menyebabkan pengendapan? Berikutnya adalah periksa referensi obat secara teliti. Misalnya jika ada salah satu obat yang mengandung buffer, ya, seperti buffer asetat atau laktat. Di web ini Anda bisa melihat contoh stabilitas dari obat-obat yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang interaksi farmasetika. Kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga. Terima kasih.